Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa menjaga hati kita, menggerakkan seluruh tubuh kita. Dialah Allah yang senantiasa mengawasi melalui hamba-hambanya, para malaikat yang senantiasa tetap mengawasi setiap harinya. Semoga Allah menjaga hati ini tetap ikhlas dan sabar terhadap apa yang menjadi setiap perintahnya. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Mari kita siapkan potensi diri kita menghadapi, menjamu, menyambut ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah keluarga, kerabatnya, para sahabat, para tabi'i wa tabi'inya. Dan semoga terlimpah syafaatnya kepada kita. Kelak kita bisa berkumpul mendapatkan syafaat Rasul di yaumil akhir dan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasul. Sebelum Ustaz Ang menyampaikan kajian, kita akan sapa dulu guru-guru tercinta yang ada di ruang maya ini. Assalamualaikum Bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Jangan apa di hari Sabtu pekan akhir ini harus dievaluasi setiap hari sepertinya ibadah kita. Kalau menyambut Ramadan, bangga Bunda. Mana ya Ustaz Nail lah? Ustaz Nail nanti mau panggil Bu, ya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak terasa 7 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia dan sangat indah, yaitu bulan suci Ramadan. Yang utama nanti pas memasuki bulan Ramadan jangan lupa doa. Begitu masuk dari Ramadan doa, ya Allah beri kami kesehatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Beri kami untuk keikhlasan dalam segala amal ibadah di bulan Ramadan ini, terutama mentadaburi Al-Quran, kemudian bersedekah, kemudian juga jangan lupa taraweh, kemudian juga menyegerakan dalam berbuka puasa dan selalu meningkatkan keimanan-keimanan. Jangan bolos, ini mencari ilmu, sebab orang yang mencari ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan di bulan puasa jangan lalai dan jangan hoream, jangan malas untuk mencari ilmu. Supaya ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, jadi nanti dalam melaksanakan ibadahnya juga sudah mempunyai ilmu yang kita miliki, tinggal mengaktualisasikan dalam kehidupan. Itulah barangkali semoga kita diberikan Ramadan ini yang terindah, Ramadan ini yang terbaik, dan mudah-mudahan kita di sisa umur ini bisa terus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ustaz Ang. Belum masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ang. Ya. Izin sebentar, boleh saya memanggil Ustaz Nail? Sedang boleh. Ada di Raudhah. Boleh? Boleh. Sedang sholat, kamu. Sedang sholat. Oh, sedang sholat. Ya. Kita tunggu sebentar lagi sholatnya selesai. Baik Ustaz. Kalau tadi sih sedang antri ini. Ya. Tapi nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nanti kalau di... Nggak apa-apa. Santai aja. Ustaz, mangga pagi ini disampaikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Kalau Ustaz Nail kapan ini? Nanti dipotong dulu. Mungkin sedang persiapan ya. Oke. Saya share screen nggak apa-apa ya. Nggak ganggu nanti. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-takhirin. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, guru-guru saya, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, Ustadz Nail Al-Abrori yang hari ini tengah menikmati indahnya sajian Allah di Raudhah yang saya cintai, teriring doa tulus dari saya untuk semuanya. Semoga guru-guru saya senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, jamaah Halifatur, dan semuanya yang hadir di ruang maya yang tidak bisa saya sapa satu persatu, insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Salam ke saya atau ke siapa? Boleh dipotong dulu? Kita boleh. Ustaz Nail. Boleh, silakan Ustaz Nail dulu. Assalamualaikum Ustaz Nail. Assalamualaikum Ustaz Nail. Ustaz Nail, silakan. Di-unmute dulu Ustaz. Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz Nail. Pak Haji Rustam, Bunda Empet, semuanya benar-benar ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa untuk bisa masuk ke Raudhah ya. Sangat tidak mudah, kita harus berdesak-desakan bersyukur bisa masuk ke tempat ini membawa jemaah meskipun yang ibu-ibu tidak bisa masuk karena kita tidak dapat akses ya, tasrehnya nggak dapat. Ala kulli hal, salam kami dari jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Hari ini kita check out akan melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah, dan doa dari semua jemaah. Ada salah satu jemaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit Malik Fahad di kota Madinah. Mudah-mudahan Ibu Entit Nur Hasanah segera disembuhkan Allah. Amin. Dan bergabung lagi bersama rombongan. Ya. Salam rindu kami buat Guru Khalifah. Benar-benar ini sangat bahagia gitu. Jadi kala dulu kita kapan saja bisa ke Raudhah, sekarang penantian yang panjang hampir 6 hari kita menunggu. Sekarang kita bisa masuk, luar biasa, Masya Allah. Di umroh di tengah pandemi ini banyak makna, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Terutama untuk para jemaah yang betul-betul sudah ngantri, sudah biayanya juga tidak mudah ya. Waktunya juga ya cukup rumit gitu. Ya ala kulli hal, doa dari semuanya. Kita lancar Ustaz Daang, alhamdulillah. Lancar semuanya. Mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh jemaah semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Khalifah terus berjaya, Pak Rustam sehat terus, ya Bunda Empet sehat terus ya. Mohon bimbingan dari semuanya. Terus terang ini mahal sekali ke Raudhah. Sangat mahal, sangat berarti gitu. Kita menunggu sampai detik-detik terakhir. Ya Allah. Ya,
Bisa lihat. Itu untuk ke Rodo harus pakai tasrik ya? Betul Ustaz. Harus pakai tasyrih dan tidak mudah juga ternyata. Ya, ada beberapa travel yang nggak dapat Ustaz. Ya, beberapa travel nggak dapat. Ya, sama sekali nggak dapat yang laki-lakinya, yang perempuannya. Kita alhamdulillah di malam terakhir ini jam 1 kita bisa dapat. Ibu-ibunya tadi kita kasih semangat untuk tetap sabar, pasti ada hikmah di balik semua ini. Ya, luar biasa. Tapi ini kalau untuk Raudhah. Kalau ke masjidnya gimana, Ustaz? Ke masjidnya? Kalau ke masjidnya aman. Ke masjidnya aman. Ya, aman. Bebas. Cuman sholat subuh dibukanya jam 4. Ya. Kita ke masjid, sholat subuh jam 4. Sebelum jam 4 kita tidak bisa masuk. Ya. Bisa masuk. Aktivitas yang lain normal, Ustaz. Ya. Hanya ketika ke Raudhah saja, masker harus ada dan lain-lain. Kalau untuk ke masjid, biasalah. Kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang nggak kekontrol juga bisa masuk. Baik Ustaz, mudah-mudahan sehat ya. Iya, insyaallah. Sehat selalu Ustaz Nail. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Siap Bunda Ampet, terima kasih semuanya Pak Rustam ya. Mohon doanya untuk satu Jumaah itu mudah-mudahan bisa. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Nah, sehat Ustaz lancar. Ya. Sedang. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Nail dari Madinah Al-Munawwarah di Raudhah ya. Ustaz Ang, silakan dilanjutkan. Oke. Ibu Bapak, teristimewa tadi terdengar suara Ustadz Wijayanto ikut bergabung. Semoga Ustadz Wijayanto juga sehat. Dan tentu kita berharap Ustadz Nail dan jamaahnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Insya Allah hanya dalam hitungan beberapa hari lagi kita semua ya. Mohon izin saya live. Ya, mohon izin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa Ustaz. Mohon doanya. Ya. Doa untuk kami semua dari Raudhah Ustaz. Siap. Insyaallah. Pak Haji, insyaallah. Topik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini meraih berkah sebagai agenda indah dari Ramadan di 1443 Hijrah. Ibu dan Bapak, dalam simpulan para ulama, Ramadan itu disebut sebagai Ajmalul Madrasah, yakni sekolah terindah. Mursyidnya, guru utamanya adalah Allah. Muridnya pada Ramadan sebagai Ajmalul Madrasah itu eksklusif hanya orang-orang yang beriman. Di Al-Baqarah 183 Allah mengundang ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian waktu belajarnya sebulan dalam setahun. Pelajaran utamanya siang hari kita akan melaksanakan siam dan pada malam hari kita akan melaksanakan qiyam. Siang hari kita saum, malam hari kita sholat tarawih. Lalu pelajaran tambahannya tadarus, i'tikaf, dan zakat fitrah. Yang kita maklumi bersama, target dari Ramadan sebagai Ajmalul Madrasati itu adalah muttaqin. La'allakum tattaqun, untuk mencetak kita menjadi wisudawan dengan yudisium sebagai orang-orang yang bertakwa. Ramadan semakin indah ketika ada fasilitas yang Allah berikan, yakni Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu dan Bapak, tentu saja kehadiran Ramadan sebagai Ajmalul Madrasah, sebagai sekolah terindah itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus memiliki target.
Target yang kita usung, saya tawarkan diantaranya, bagaimana kalau Ramadan tahun ini menjadi Ramadan untuk mendapatkan keberkahan. Ibu dan Bapak sekalian, berkah atau barokah itu adalah sesuatu yang sering kali kita pinta pada ragam momentum yang istimewa. Sebut saja contoh, ya, waktu pakmu nikah sareng ibumu, ya, kita bersalaman dan menyampaikan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Dalam segala hal. Dan mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kita pada saat menghadiri akdun nikah, lalu kita menyampaikan doa untuk kedua mempelai supaya mereka mendapatkan berkah. Jadi pada momentum istimewa itu berkah kita pinta. Dalam aktivitas keseharian, pada saat liko kita saat bertemu, maka disunnahkan kita untuk menyampaikan salam, yang mendengar wajib untuk membalasnya dalam redaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu, rahmat Allah untukmu, dan keberkahan untukmu. Jadi kita sampaikan dalam pertemuan keseharian kita permohonan untuk mendapatkan barokah. Bahkan pada momentum tasyahud, ketika kita mempersembahkan ibadah terbaik kita melalui penjagaan kuantitas dan kualitas sholat kita, ada sebait doa istimewa yang kita sampaikan untuk orang istimewa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kita menyampaikan mudah-mudahan salam dilimpahkan kepada para nabi beserta rahmat dan berkahnya. Jadi ini ada kata kita menyampaikan permohonan mudah-mudahan salam itu disampaikan kepada para nabi, orang-orang istimewa. Rahmat Allah disampaikan kepada para nabi. Wa barakatuh, dan keberkahan disampaikan untuk para nabi. Jadi berkah adalah permohonan istimewa yang kita sampaikan kepada Allah supaya diberikan kepada orang-orang istimewa. Dalam hal ini adalah para nabi. Jadi berkah atau barokah menurut saya sesuatu yang sangat urgen kita miliki dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, apakah yang disebut dengan berkah itu? Saya coba resume dari seluruh sumber. Berkah ini bisa ditarik simpulan. Pertama, tumbuhnya kebaikan. Jadi bagaimana hidup kita itu tumbuh kebaikan di dalamnya. Ternyata bukan sekedar tumbuh, berkah itu berkembangnya kebaikan. Tumbuh dan berkembang kebaikan itu. Tidak hanya tumbuh dan berkembang, berkah itu bercabangnya kebaikan. Ya, Pak Mo, kebaikan ini yang bercabang, bukan kantor cabang. Ya, saya kira Pak Mu sudah paham itu ya. Kalau kantor cabang Halipah boleh tumbuh di mana-mana ya. Tapi kalau kantor cabang Pak Mu cukup saja yang hanya di Sariwates ya. Bercabangnya kebaikan. Kemudian berikutnya bertambahnya kebaikan. Ini yang populer. Ziyadatul khair kata Imam Al-Ghazali, dan berkah itu lestarinya kebaikan. Jadi Ibu dan Bapak, berkah atau barokah itu adalah tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah, dan lestarinya kebaikan dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Dari sini bisa kita pahami bahwa berkah itu adalah bermuara pada kebaikan. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, muara kebaikan, bila tadi berkah itu tumbuh dan berkembangnya kebaikan, maka muara kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
tidak ada keberkahan kalau kita tidak bersumber pada muaranya. Ya. Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ini, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ini kata biyadikal khair, ya. Wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan, gitu, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasa, Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, gitu. Wa tu'izzu man tasa, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Wa tudillu man tasa, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di sini biyadikal khair, di tangan Engkaulah segala kebaikan. Tadi kita paham bahwa berkah itu tumbuhnya kebaikan, berkembangnya kebaikan, bercabang kebaikan, bertambah dan lestarinya kebaikan. Lalu dari mana muara kebaikan itu harus kita pahami. Biyadikal khair, dari tangan Allah. Maka kalau kita ingin mencari kebaikan, ya harus mencari kepada muaranya. Sebab ternyata term mencari berkah pada ranah yang populer seringkali bernuansa fetisisme, senantiasa bernuansa klinik, bahkan ada nuansanya sangat mistis. Ingat ketika kita tabaruk mencari berkah itu harus dari muaranya. Dari mana muara kebaikan itu? Biyadikal khair, dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, apa syarat utama yang harus kita miliki agar kita memperoleh kebaikan itu? Agar kebaikan tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah, dan lestari dalam kehidupan kita. Ternyata segala sesuatu ada syarat, dan syarat untuk meraih berkah di antaranya, saya sampaikan, di antaranya bisa kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Mari kita tafakuri bersama. Kata Allah, walau anna ahlal qura, andai penduduk suatu negeri, andai penduduk suatu kampung, andai penduduk suatu daerah, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, maka aku bukakan untuk mereka barokatin, ya, keberkahan, kebaikan, minas sama, dari sesuatu yang turun dari langit, wal ardi, dan yang lahir atau muncul dari bumi. Nah, jadi kata ayat ini Ibu dan Bapak sekalian, syarat utama meraih berkat itu satu, amanu, kita beriman, dua, wattaqau, kita itu bertakwa. Jadi tidak ada keberkahan dalam hidup kita kalau kita tidak beriman. Tidak ada keberkahan dalam hidup kita kalau kita tidak bertakwa. Maka fakta keindahan tentang Ramadan sebagai ajmalul madrasati, muridnya itu Allah seru dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti di sana ada satu harapan kita untuk mendapatkan berkah karena kita dalam posisi iman. Dan orientasi akhir dari ibadah saum itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka Ibu dan Bapak, saya kira agenda Ramadan tahun ini untuk mendapatkan keberkahan, ini sesuatu yang niscaya. Sebab kata ayat ini, syarat utama meraih berkah itu satu, iman, dan yang kedua takwa. Nah, kalau kita memiliki keimanan dan ketakwaan, kata Allah, la fatahna alaihim barakat. Allah akan membukakan bagi mereka itu keberkahan. Jadi sesuatu yang turun dari langit tidak akan menjadi banjir. Sesuatu yang turun dari langit tidak akan menjadi musibah. Sesuatu yang turun dari langit bukan menjadi masalah. Sesuatu yang lahir dari bumi bukan menjadi sesuatu yang menestapakan hidup kita, tetapi akan mendatangkan keberkahan. Tapi
Di penghujung ayat ini kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Jadi proses mendustakan ayat Allah itu berangkat dari hilangnya iman dan hilangnya ketakwaan. Maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Ibu Bapak, jadi kata ayat ini, syarat utama memperoleh keberkahan itu adalah amanu wattaqau. Berikutnya mari kita reminder sedikit. Manakah indikator orang-orang yang beriman? Banyak disebut dalam Al-Qur'an. Saya ambil contoh salah satu saja. Saya yakin ayat ini cukup populer di hati ibu dan bapak sekalian. Quran surah Al-Anfal ayat 2-3. Kata Allah, innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang beriman yang akan mendapatkan berkah dari sesuatu yang turun dari langit dan tumbuh dari bumi itu, pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Ya. Jadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, sensitivitas hatinya itu, ibu dan bapak sekalian, langsung terkoneksi dengan Allah. Bergetar, pakmu, hatinya itu ngaleketi, pakmu, ketika disebut nama Allah itu. Dan mari kita pertanyakan, apakah hati kita ketika disebut nama Allah itu ada vibrasi, hingga hati kita itu bergetar? Ketika disebut asma Allah dimanapun dan kapanpun, lalu bergetar hati kita, maka di sana ada keimanan pada diri kita. Bila disebut nama Allah sama sekali tidak bergetar, berarti kita punya agenda Ramadan tahun ini bagaimana menjadi sekolah yang bisa melahirkan getaran, melahirkan vibrasi ketika nama Allah itu disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Jadi apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, ditampakkan ayat-ayat yang kauniyah, dibacakan ayat-ayat yang qauliyah, zadathum imana, bertambah keimanan itu. Ya, kan iman itu ya jidu wayan kusu. Iman itu turun naik. Iman itu fluktuatif. Kamu jadi upami menuju naik, sholat kita giat. Tapi upami iman kita lagi turun, sholat kita lihat. Upami iman menuju naik, duit tina pesak, infak karena koropak. Tapi kalau iman lagi turun, duit tina koropak, asup karena pesak. Ya, jadi turun naik. Nah, ibu dan bapak, orang beriman tuh imannya itu bergerak memadat menuju pembaharuan terus. Bergerak naik menuju peningkatan terus. Terutama ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, ibu bapak, maka agenda Ramadan bulan ini mari kita hadirkan keimanan kita yang bergerak memadat menuju pembaharuan melalui proses interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, indikasi orang yang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi setelah mereka maksimal ikhtiar dalam menjalani seluruh rutinitas hidup ini, dalam menjalani seluruh amanat hidup ini, dalam menjalani seluruh tupoksi hidup ini, maka hasilnya ia tawakal, serahkan kepada Allah. Jadi pahami, tawakal itu dulu Pakmu, itu saya lagi kuliah, tawakal tara mawa bekal ya, atau tawado tara mawa dompet, tawadu tara mawa duit ya. Jadi setelah kita maksimal ikhtiar baru kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan tanpa ikhtiar. Nah, berikutnya ibu dan bapak sekalian, indikasi orang beriman di mana Allah akan melahirkan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan akan tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah dan lestari itu alladzina yuqimunas sholata, yakni mereka yang menjaga kuantitas dan kualitas sholatnya. Ya.
Tidak ada keberkahan, Ibu dan Bapak, kalau kita tidak menjaga kuantitas dan kualitas sholat itu. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, wa mimma razaqnahum yunfikun, indikasi orang beriman di mana Allah akan mengalirkan keberkahan adalah mereka yang menjaga hartanya dengan infak. Kalau Ibu dan Bapak dermawan, Ibu dan Bapak memiliki simpati dan empati sosial kepada Allah orang lain, Ibu dan Bapak menjadi orang yang kata Nabi, khairukum man at'ama ta'am, orang yang gemar berbagi makanan pada saudara kita yang kelaparan, gemar berbagi minuman pada saudara kita yang kehausan, maka bersiaplah Ibu dan Bapak mendapatkan keberkahan. Tetapi mohon maaf bila Ibu dan Bapak termasuk orang yang bakhil, yang kata orang Sunda, "Wi, ini mohon dihafal, Wi harus hafal, kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, meregehese, buntut kasiran," gitu ya. Kita itu bakhil banget. Jangan harap kita mendapatkan keberkahan. Satu lagi, Ibu dan Bapak, kata Quran surah Maryam terkait indikasi orang beriman yang akan mendapatkan keberkahan. Kata Allah begini, atau dalam Quran surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Kata Maryam, wa ja'alani mubarakan. Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkati. Dan Allah menjadikan kebaikan tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah dan lestari dalam hidupku. Ainama kuntu, di mana saja aku berada, wa ausani, dan Allah berwasiat kepadaku bis sholati, harus menjaga sholat, wa zakati, dan senantiasa menjaga zakat, madum tu hayya, selama aku hidup. Jadi Ibu dan Bapak, kata Quran surah Maryam ayat 31, bila hidup Ibu dan Bapak ingin terus diberkahi oleh Allah di mana saja kita berada, tidak masalah, maka syaratnya kata ayat ini jaga yang dua aspek, satu sholat dan dua zakat. Sholat itu simbol dari ibadah ritual dan zakat simbol dari ibadah sosial. Sholat simbol dari kesolehan individual, zakat simbol dari kesolehan sosial. Bahwa betapa ketika kita ingin mendapatkan berkah Allah, kita itu harus berada pada dataran orang yang soleh secara ritual dan soleh juga secara sosial. Soleh secara ritual disimbolisasi dengan proses penjagaan sholat, dan soleh secara sosial disimbolisasi dengan penjagaan zakat, infak, dan sedekah. Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Berikutnya yang kedua, kata ayat tadi disebut amanu. Keberkahan itu akan diberikan Allah pada orang beriman. Yang kedua, wattaqau. Keberkahan itu akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali indikasi orang bertakwa disebut dalam Al-Quran, di Al-Baqarah misalnya, di ayat-ayat awal, di Ali Imran 133 sampai selanjutnya, dan banyak lagi di ayat yang lain. Saya ingin mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib. Indikasi orang yang bertakwa di mana akan tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah, dan lestari kebaikan dalam kehidupannya. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yakni mereka yang terbangun rasa takut kepada Allah yang Maha Gagah. Pertanyaannya, kenapa kita harus takut kepada Allah? Bukankah di Asmaul Husna Allah itu disebut Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Pahami takut dalam konteks takwa di sini. Takut, kata perintah Ali bin Abi Thalib di sini, adalah takut ketika kita akan melakukan penyelewengan. Takut ketika kita akan melakukan penyimpangan. Kenapa harus takut? Sebab, Ibu dan Bapak sekalian, pertama, kata Al-Quran, Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan Allah itu tidak tidur. Karena Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, Allah Maha tahu apapun yang kita kerjakan. Yang kedua, wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada.
Allah menyertai kita pada saat kita bersama-sama dengan koleha, Allah menyertai kita pada saat kita sendiri, gitu. Tidak hanya itu, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Hati-hati pada saat sendiri. Allah tahu apa yang kita sembunyikan di balik dada kita. Tidak hanya itu Ibu dan Bapak, Allah itu punya 2 kamera basoriahnya, punya CCTV-nya, malaikat raqib dan atid yang akan mencatat dan merekam setiap jejak yang kita perbuat. Nah, karena Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Bahkan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apapun yang ada dalam hati kita. Dan Allah punya 2 kamera basoriahnya, raqib dan atid. Maka kita harus takut ketika kita akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Kita harus takut ketika kita akan melakukan perselingkuhan, kita harus takut ketika kita akan melakukan maksiat. Nah, saat hadirnya rasa takut ketika akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan, maka dari rasa takut itu akan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Takut berbuat dosa akan menjadi mesin pemantik yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, indikasi orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, al-amalu bima fi tanzil. Yakni mereka yang berperilaku sesuai skenario Allah dalam Al-Quran. Ibu dan Bapak, Al-Quran itu hadir, 1 sebagai hudan, sistem petunjuk, 2 al-bayyinat sebagai sistem penjelas, 3 Al-Furqan. Al-Quran itu hadir sebagai kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Kenapa? Karena hidup kita punten wi saur sepuh kapungkur kolot bareto jalma baheula urang masuk ka bobodo tenyo kasamaran tingali ari oray-orayan dibeli ari oray beneran dipaehan ari nu bener sok disalahkeun nu salah sok dibenerkeun gitu Ustadz Aceng kan ya. Kita itu yang benar seringkali kita salahkan, yang salah seringkali kita benarkan. Hidup manusia sedang kadang seperti itu. Yang benar kadang dipenjara, yang salah malah tertawa. Kalaupun yang salah dipenjara, penjara di negeri kita tidak lagi menghukum. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, kita butuh Al-Quran. Untuk apa? Al-Furqan. Kriterium pembeda mana yang benar dan yang salah. Al-Furqan itu Ibu dan Bapak sekalian, kita akan diberi kekuatan berpihak pada yang benar bukan pada yang salah. Bahkan Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, maka ketika perilaku kita, skenarionya sesuai perilaku kita sesuai dengan skenario Allah dalam Al-Quran, maka dari amal kita itu akan menghadirkan keberkahan hidup kita. Jadi gini, ketika perilaku kita sesuai dengan skenario Allah dalam Al-Quran, maka apapun yang kita perbuat di muka bumi ini akan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, indikasi orang bertakwa itu adalah asyukru anil jajil. Yakni mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas aneka rupa, aneka warna kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ibu dan Bapak, sampai-sampai begini kata Allah dalam Al-Quran. Andai kau menghimpun seluruh dedaunan di muka bumi ini, kau jadikan kertasnya, kau himpun seluruh pepohonan di dunia ini, kau jadikan penanya, dan kau himpun seluruh air di muka bumi ini untuk kau jadikan tintanya, untuk menulis berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kalian, wa in ta'uddu la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Tetapi pertanyaannya, adakah dari ketidakterhitungan nikmat Allah yang berikan kepada kita itu, kita pernah mensyukurinya? Maka ditarik simpulan, saat hadir syukur atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan pada kita, maka dari syukur nikmat itu akan mengalirkan ragam keberkahan dalam hidup kita. Jangan berharap hidup kita berkah kalau kita kufur nikmat. Jadi kalau kita syukur nikmat, di sanalah muara dari setiap keberkahan dalam hidup kita.
Indikasi orang bertakwa ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ar-ridha fil qalil, yakni mereka yang ridho atas sesuatu yang sedikit. Makna lainnya adalah mereka yang ridho atas apapun yang telah Allah takar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takaran yang pas. Bisa jadi ibu bapak, rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam sudut pandang kita itu sedikit, justru itu yang terbaik bagi kita. Ya, kita itu kan kadang seringkali protes, ya Allah, kenapa saya ini orang yang bekerja keras, ya, berangkat pagi, pulang petang, hari penghasilan terus pas-pasan misalnya. Kenapa saya ini bekerja begitu keras, ya banting tulang, hulu dijen suku, suku dijen hulu, ya harapan ditajong, tukangan ditoker, hanapan dijejak, tapi yang saya peroleh sedikit. Sementara orang lain yang kelihatannya santuy, rileks saja, tapi penghasilannya begitu banyak. Ya, nah kita kadang-kala secara manusiawi protes seperti itu. Tapi ibu dan bapak ingatlah, Allah tuh punya skenario yang terbaik. Kita harus ridho atas sesuatu yang dalam tanda kutip sedikit menurut kita, tetapi itu baik justru menurut Allah untuk kita. Ya. Nah, ketika hadir sikap ridho atas apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, maka keriduan itu akan menjadi mata air yang mengalirkan keberkahan. Ibu bapak, kita butuh mata air untuk mengalirkan keberkahan dalam hidup kita. Apa mata air keberkahan itu? Kita ridho atas apapun yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Terutama ketika sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu, mohon maaf, terasa menyakitkan, terasa melelahkan, terasa menyesakkan dada. Berikutnya ibu dan bapak, indikasi orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah wal isti'dadu liyaumir rahim, yakni mereka yang senantiasa prepare untuk kehidupan di akhirat nanti. Sudah kita maklumi bersama bahwa dunia itu dimetaforkan seperti bandara, dunia itu seperti stasiun, dunia itu seperti terminal, dunia itu seperti halte. Lazimnya di halte, di terminal, di stasiun, di bandara, kita tidak mungkin selamanya ada kehidupan kita yang abadi di kampung akhirat nanti. Titipan pertanyaan saya untuk ibu dan bapak sekalian, sudahkah kita prepare? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang abadi ke kampung akhirat nanti? Bila kita tengah mempersiapkan bekal itu, maka ibu dan bapak termasuk orang-orang yang bertakwa. Bila sampai hari ini ibu masih menyibukkan diri, bapak masih menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak akan menjadi bekal di akhirat nanti, hati-hati, kita bukan menjadi orang yang bertakwa, yang karena itu keberkahan tidak akan pernah datang pada diri kita. Maka ketika kita sibuk menyiapkan bekal untuk mudik yang abadi ke kampung akhirat nanti, maka saat itu keberkahan akan menghampiri. Semakin gaspol kita untuk menyiapkan kehidupan di akhirat nanti, maka akan semakin dekat keberkahan datang menemani kita. Tetapi semakin lalai kita untuk kehidupan akhirat, agaknya semakin sulit keberkahan untuk datang pada diri kita. Ibu dan bapak, jadi wattaqau, orang yang bertakwa adalah orang yang takut ketika akan melakukan penyimpangan dan penyelewengan, orang yang amalnya sesuai dengan skenario Allah dalam Al-Quran, orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, ridho atas ketetapan Allah, dan prepare untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah seluruh atau langkah-langkah yang akan memantik hadirnya keberkahan dalam hidup kita. Ibu bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, berikutnya kita harus hati-hati dan waspada. Ada predator yang akan menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Salah satu di antaranya adalah kita gemar sekali mengungkit-ngungkit kebaikan yang pernah kita berikan pada orang lain. Ya, bila ibu dan bapak hari ini termasuk orang yang berada pada kondisi simpati dan empati pada penderitaan orang lain, senantiasa berbagi, senantiasa memberi, itu baik. Tapi hati-hati, jangan sampai sedekah yang kita berikan itu diungkit-ungkit.
Ini di Al-Baqarah 264 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, apalagi misalnya menyakiti perasaan orang yang nerima sedekah itu. Kalladzi yunfiqu malahu, itu nanti seperti orang yang menampakkan hartanya atau menafkahkan, menginfakkan hartanya ria'an nas gitu. Ria karena manusia. Wala yu'minuna billah, tidak iman pada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Ini ngeri juga ya. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian fa'asobahu wabilun, setelah itu batu itu ditimpa hujan yang lebat lalu menjadilah bersih ya. Jadi orang yang sedekah diungkit-ungkit itu, ibu seperti menyimpan tanah di atas batu, kemudian datanglah hujan yang lebat, maka hilanglah tanah itu, hilanglah pahala dan keberkahan hidup kita. Pak Haji Muh, karena jam sudah sampai di jam 6, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mari kita agendakan Ramadan tahun ini. Ramadan untuk meraih keberkahan, di mana kebaikan tumbuh, berkembang, bercabang, bertambah, dan lestari dalam perjalanan kehidupan kita. Syarat utama keberkahan, iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak Haji Muh sebagai pengantar pada kesempatan pagi hari ini. Sekian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasiran Ustaz. Ilmunya sudah dapat, mudah-mudahan menyambut tamu agung yang akan datang beberapa hari ke depan, kita sudah siap. Ustaz izinkan mau menyampaikan informasi kajian tentang kajian pagi akan selama Ramadan ya. Senin sampai dengan Jumat, Ibu Bapak, kajian Ramadan insya Allah di Bada Asyar, ya, pukul 15.30. Dan Sabtu dan Minggu di Bada Duha pukul 10. Hanya di Zoom meeting setiap hari selama bulan Ramadan. Dan inilah jadwal para asatidz yang akan mengisi kajian selama bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan tercatat tanggalnya, insya Allah nanti kami akan informasikan kepada ibu dan bapak sekalian. Ramadan Special Offer for Umroh. Daftarkan bagi yang ingin dan sudah rindu ke Baitullah. Khalifah memiliki program Umroh Lailatul Qadar di tanggal 19 April. Ya, silakan daftarkan. Ini programnya kurang lebih 16 sampai 17 hari. Rutenya ke Madinah terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke Mekah dan salat Idul Fitrinya di kota Mekah, ya, Al-Mukarramah. Dan program Umroh Syawal, tanggal yang tersedia di tanggal 4, 18, 22 Mei, ya. Yang di tanggal 6, mohon maaf Bapak Ibu sudah closing, jumlah jamaah sudah 45, ya. Bersama dengan Ustadz, insya Allah rencananya nih Ustadz Ang yang berangkat ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya. Dan Umrah Lailatul Qadar Ustadz Dedi, insya Allah ya. Yang tanggal 6 sudah sold out, insya Allah mudah-mudahan berkah disiapkan. Ya. Daftarkan untuk pendaftaran haji khusus. Jangan tunda niat ibadah Anda selama masa tunggu keberangkatan haji semakin lama. Ini masa tunggu haji reguler. Ya, masa tunggu haji khusus hanya 7 tahun. Tetapi jika ingin berangkat haji di tahun yang sama, tidak harus repot antri. Nah, salah satunya menggunakan visa haji Furoda. Daftar di tahun yang sama, berangkat insya Allah di tahun yang sama ketika permohonan visa sudah di-approval. Dan silakan pesan. Stok kurmanya sudah ada, kurma ajwa dan kurma sukari. Ustadz Dadang belum mengambil ya. Kemarin Ustadz Dadang sudah pesan ini ke kantor.
Mudah-mudahan segera ya Ustaz. Silakan hubungi para petugas di unit bisnis khusus Khalifah Tur. Ada Kang Mo dan Kang Dea ya. Catat nomornya, mudah-mudahan berkah selama bulan suci Ramadan. Besok insya Allah Bapak Ibu di kajian Bait Al-Hikmah Khalifah Tur, kajian subuh online seri kedua akan bergabung Pak Wiwit Firmansyah dengan kajian 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa dan bahagia ya. Beliau adalah salah satu pengurus dari Mumtaz Tour and Travel yang merupakan bagian juga dari Khalifah. Demikian Kang Dea. Ustadz, sebenarnya tidak ada pertanyaan ya, tapi kadang-kadang saya ini ada pertanyaan khusus buat Ustadz ya. Terkait dengan keberkahan. Kadang-kadang kita kalau mendapatkan sesuatu yang lebih ya, misalkan finansial uang gitu Ustadz. Tapi tanpa disadari kok cepat habis ya. Dibelanjakan juga nggak tahu kemana, dimakan juga tahu-taunya aneh uang tinggi sepihak di. Ini apakah ciri-ciri nggak berkah atau gimana Ustaz? Ya? Takutnya subhat Ustaz. Gimana Ustaz ini? Ya. Oke, begini, persoalannya bukan pada cepat habis dan tidaknya. Ya, pertama kita hadirkan pertanyaan, apakah uang yang kita dapatkan lalu kita belanjakan dan kita konsumsi itu bersumber dari sesuatu yang baik? Mohon maaf, kalau uang lalu kita belanjakan sumbernya bukan dari sesuatu yang baik, bukan diperoleh dengan cara yang baik, maka agak susah kita mendapatkan keberkahan. Sebab keberkahan itu kan awalnya kebaikan. Ya. Jadi awal dari keberkahan itu adalah kebaikan. Akhir dari keberkahan itu tadi tumbuh, berkembang, bercabang, kemudian bertambah, berkesinambungan dan lestarinya kebaikan. Jadi pertama, yakinkan dulu bahwa yang kita konsumsi itu bersumber dari sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, juga keberkahan terkait dengan bagaimana kita membelanjakannya. Sebab bisa jadi sumbernya dari yang baik, tapi kita membelanjakannya tidak baik, juga itu bisa berbuah ketidakbaikan. Misalnya kita pada saat belanjanya itu israf. Kita pada saat belanjanya berlebihan misalnya. Tidak berbasis pada kebutuhan, akan hilang keberkahan. Kan kata Allah, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah walladzina idza anfaqu, yakni orang-orang yang apabila infak ya, apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan gitu ya. Walam yakturu, di sisi lain juga tidak kikir. Mohon maaf, agak susah kita mendapatkan keberkahan kalau harta kita belanjakan dengan berlebihan. Nah, ini terutama ibu-ibu jangan boros ya. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin, para pemboros itu adalah saudaranya setan. Gitu. Kalau kita jadi saudara setan agak susah kita mendapatkan keberkahan. Sebab setan itu lawan daripada kebaikan ya. Maka hati-hati ibu-ibu pada saat masuk ke mall. Mall itu bagi emak-emak, apalagi yang banyak diskonnya, itu lokasi uji nyali yang sangat menantang. Dijamin belum setengah jam sudah kesurupan. Ibu-ibu kesurupan belanja, bapak-bapak kesurupan duitnya beak. Dari sanalah mulai ada gejala stroke. Stroke itu kan muncul ketika ada kesenjangan antara stroke gaji dengan stroke belanja. Ya. Maka ketika tangan tidak bisa berjabat, mata sudah mulai berkunang-kunang, itu tanda kemiskinan akan datang. Ya. Oke, jadi Pak Mu, sumbernya baik. Tetapi proses membelanjakannya tidak baik. Indikasi membelanjakan tidak baik itu satu di antaranya israf, berlebihan. Gitu, boros gitu. Tapi di sisi lain juga walam yakturu, tidak boleh kikir. Ya, ketika kita kikir susah harta yang kita miliki berbuah kebaikan, karena harta kita misalnya terpendam, tidak di-share untuk sebut saja misalnya berbagi kebaikan dengan yang lain. Ya. Tetapi pada saat itu wakana baina dzalika qawama, pada saat belanja itu harus proporsional.
Harta atau rizki yang Allah berikan insya Allah cukup untuk hidup. Tapi agak sulit kalau dipakai untuk memenuhi gaya hidup. Ya. Jadi rezeki yang Allah berikan akan cukup untuk hidup, tapi biasanya kurang cukup kalau terus untuk mengejar-ngejar gaya hidup. Nah, gaya hidup yang boros, gaya hidup yang jet set, gaya hidup yang glamor, kadangkala memang diberi apapun itu tidak akan pernah cukup. Jadi pada saat dalam konteks harta, keberkahan terkait dengan dari mana sumber harta itu kita peroleh, baik atau tidak. Yang kedua, bagaimana cara kita membelanjakan harta itu, apakah termasuk membelanjakannya dalam koridor yang baik atau tidak. Ya, jadi bukan persoalan dapat duit sebanyak deui teunan naon ari dipakai mayar sekolah anak kita di pesantren mah kamu dapat uang geus habis deui teunan naon kalau dipakai beli buku oleh anak kita untuk cerdas dia baca. Uang geus habis deui enggak apa-apa kalau dipakai beli misalnya komputer atau laptop anak kita, enggak masalah ya, karena nanti pun akan datang lagi. Jadi rezeki itu kadang seperti keran ya. Semakin dibukakan kerannya besar, semakin nyedot besarnya dari bawah. Tapi kalau dikerelekan kecil, ya nyedotnya juga sedikit ya. Bukan persoalan habis dan tidaknya, tapi pada kebaikan atau bukan yang kita sampaikan itu. Baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu buat saya pribadi ya tentang keberkahan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian subuh, insya Allah kajian subuh hari ini akan berakhir di tanggal 31 Maret ya, dan akan dilanjutkan pada saat nanti di bulan suci Ramadan. Juga rekaman tausiah ini dan rekaman asatid di kajian sebelumnya bisa disimak kembali di YouTube channel Khalifah. Silakan di-subscribe, di-like, dan nyalakan notifikasinya. Terutama program Ustadz Aang punten kulkas ya. Saya sering muncul di kulkas. Ya, kalau lihat Ustadz Aang sedang muda, sedang centil-centil. Baik, Ustadz Aang, tidak ada pertanyaan sebetulnya di kolom chat. Mudah-mudahan hari ini di akhir pekan menjadi hari-hari yang spesial dan menjadi hari yang baik di hari kemarin ya. Di penghujung kajian, terima kasih. Sebelum berakhir, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz belum ada agenda ke ini ya. Boleh menyampaikan tausiah sedikit saja. Ini saya nge-zoom ke sebelah. Ke Zoom sebelah. Di Bandung. Di Bandung sejak kemarin. Ya. Baik Ustadz kalau begitu ya. Besok bertemu ya? Ya, besok. Besok insya Allah di Hegar mana ya? Jam 10.30. Insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang terutama para asatid ya harus hadir. Oh Ustadz, info dari Bunda Empet, nanti Ustadz juga akan siaran seperti di Setiabudi itu yang kemarin ya. Jadi waktunya 5 menit tampil, 5 menit tampil. Termasuk nanti Ustadz Wijayanto ya. Dan rencananya memang Pak Gubernur juga akan hadir nih ya di Hegar Mana 10. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di Hegar Mana 10 bersama Bunda Empet. Pak Mo, saya izin telat ya besok. Kalau gitu paling lama ceramahnya, Bu. Ya Ustadz, di penghujung kajian boleh dipimpin doa sebelum saya akhiri. Silakan Ustadz. Oke, ini ada di kolom chat. Ibu yang minta materi, insya Allah nanti materi ini akan saya share ke Pak Mo ya, dalam bentuk PDF, dan Ibu Bapak bisa nanti menghubungi Pak Ustadz Mo. Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah dalam kehidupan kita. Kita bisa menyambutnya dengan keimanan. Pulang Ramadan kita di yudisium menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan dengan agenda keberkahan, menjaga keberkahan, tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma shalli ala nuril anwar was sitir asrar wa tiryak
fil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma ij'al yauman hada yauman mubarakan awaluhu salahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan wa afwan wa itqan minan nar waj'alillahumma lana fihi ya Allah min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa min kulli fahishatin sitran wa min kulli asri yusran wa min kulli bala'in afiyatan waqfina ya Allah min muhimmatid darain wasrif anna sarral manzilatain waghfir lana wali walidina walisairil muslimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakallah khairan. Betul, Ustaz. Sami Pak Haji. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir. Ada Pak Kiai Aceh Syahrial juga sudah hadir ya. Ini juga ada Bunda Ampet, Pak Ustadz Wijayanto, juga Ibu Bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jazakumullah sudah bergabung di ruang maya ini. Dan saya yang bertugas, Nuh dan Kang Dia mohon undur diri. Mari kita akhiri ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aang, terima kasih Pak Mu, terima kasih Pak